Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Eka Putri dari kelas 11 IPS 4. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas geografi saya mengenai alur laut kepulauan Indonesia atau yang disebut juga dengan ALKI. Alur laut kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Pertanyaan yang pertama yaitu, jalur manakah yang memungkinkan paling banyak dilewati oleh negara-negara di ASEAN dan jalur manakah yang dihindari atau jarang sekali digunakan oleh negara-negara di ASEAN? Yang pertama, jalur perdagangan yang paling banyak dilalui oleh negara-negara di ASEAN adalah Selat Malaka, yaitu selat yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selat ini merupakan jalur perdagangan laut yang penting sejak masa lalu. Adanya arus perdagangan ini memunculkan berdirinya berbagai kerajaan di Selat Malaka, seperti Sriwijaya, Kedah, Perlak, Pasai, Malaka, Johor, dan Aceh. Pada pelabuhan ini, produk-produk hasil Nusantara seperti rempah-rempah dijual ke seluruh dunia. Dan untuk jalur perdagangan yang jarang dilewati oleh negara-negara di ASEAN adalah Laut Sulu yang terletak di Filipina. Laut Sulu berbatasan dengan Kepulauan Sulu di selatan, Pulau Mindanao dan Kepulauan Visayas di timur, Pulau Palawan di utara, dan Pulau Kalimantan di bagian barat. Laut ini banyak dihindari oleh kapal karena banyaknya bajak laut di wilayah ini. Para bajak laut ini sebagian besar adalah pemberontak dari bangsa Moro yang melawan terhadap Filipina. Banyak pemberontak yang menyandra kapal dan pelaut asing yang melewat ke laut ini. Pertanyaan yang kedua yaitu identifikasikan ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Penetapan ALKI diperkuat dan diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia. Peraturan tersebut memperjelas batas wilayah ketiga ALKI beserta cabang-cabangnya. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan berakhir di Samudra Hindia. ALKI ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke arah Samudra Hindia dan sebaliknya. Untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya atau disebut alur laut cabang 1A. Yang kedua yaitu ALKI 2. ALKI 2 ini melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan berakhir di Selat Lombok. ALKI 2 ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintas ke Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju arah Samudra Hindia dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu ALKI 3. ALKI 3 ini melintas Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sawu, dan berakhir di Samudra Hindia. Khusus untuk ALKI 3 ini memiliki 3 cabang di selatan, yaitu ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. ALKI 3A ini difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. ALKI 3A mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI cabang 3B untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti menuju Samudra Hindia dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ALKI cabang 3C untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda menuju Laut Arafura dan sebaliknya. Kemudian ALKI cabang 3D digunakan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay,
dan Laut Sawu menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Kemudian, Alki cabang 3E dipergunakan untuk pelayaran dari Samudra Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, dan Laut Seram, kemudian Laut Maluku, dan begitu pula sebaliknya. Dari gambaran di atas, maka tidak salah apabila Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Dapat dibayangkan padatnya lalu lintas jalur laut di Nusantara ini. Sebagai gambarannya, kepadatan lalu lintas di Selat Sunda dalam kurun waktu 1 tahun saja tidak kurang dari 53.000 kapal yang melintas dan memiliki berbagai jenis. Hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi Alki, referensinya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.